Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Perempuan di Madiun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam warungnya. Pasangan muda-mudi di Jember dibekuk polisi karena membuang bayi darah dagingnya ke selokan. Mahasiswa pelajar dan nelayan bergotong royong menanam 1.000 pohon mangrove antisipasi abrasi pantai di Lamongan. Seorang wanita pemilik warung di Kabupaten Madiun ditemukan tewas di dalam warung yang disewanya. Dari hasil identifikasi, korban tewas akibat dibunuh, sebab ditemukan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Usai mendapatkan laporan penemuan mayat, sejumlah polisi dari sektor Saradan dan Polres Madiun langsung menuju lokasi kejadian, yakni sebuah warung di pinggir jalan Raya Bypass Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan. Tim Inafis Polres Madiun langsung melakukan identifikasi terhadap korban, sementara petugas reskrim lainnya mencari barang bukti yang ada di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan para saksi, korban bernama Sundari, berusia 55 tahun, yang merupakan pemilik warung yang juga dijadikan rumah tempat tinggalnya. Korban pertama kali ditemukan oleh Ensiana, yang juga memiliki warung di samping warung korban. Dia curiga karena sejak pagi warung korban tidak buka. Iya, saya curiga soalnya Mbak itu nggak biasa nih toh, ditutup terus lampu itu nggak nyala. Biasanya Mbak masih ditutup tapi pintu tetap nyala, tapi itu nggak nyala sama sekali. Terus saya curiga, terus dari sampai sekarang nggak buka warungnya. Terus saya suruh buka orang-orang, dan ternyata nggak ada. Berdasarkan hasil identifikasi awal, pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk senjata tajam. Kami beserta dengan identifikasi serta seluruh anggota Satreskrim langsung mendatangi TKP. Selanjutnya kami melaksanakan olah TKP. Dugaan sementara dan luka-luka mungkin yang ditemukan dari olah TKP ini. Dari hasil olah TKP tadi dapat ada beberapa tusukan, di badan korban dan sementara langsung kita dalami. Usai diidentifikasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk diautopsi. Guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan, polisi sudah memeriksa 6 saksi, termasuk orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi. Dirgos Yono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun. Seorang pekerja proyek normalisasi sungai di Ponorogo yang sedang mengatur arus lalu lintas terlindas eskavator yang tiba-tiba mundur. Akibat peristiwa tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Wahyu Widratmoko, pria usia 40 tahun warga desa Sambilawang, Kabupaten Ponorogo, terlindas eskavator saat bekerja dalam proyek normalisasi sungai di Desa Winong, Kecamatan Jetis. Akibat kejadian ini, korban dirawat di Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo karena mengalami cedera serius, patah tulang di tangan, kaki, dan pinggul. Penanganan selanjutnya seperti apa? Untuk penanganan selanjutnya sudah kami konsulkan ke dokter ortopedinya. Beliau masih mungkin kemungkinan akan direncanakan untuk tindakan operasi. Iya. Tulang itu di mana? Untuk patah tulangnya di bagian tangan, kaki, tulang ekor, kemudian di tulang pelvis atau panggul namanya. Peristiwa mengerikan terjadi Jumat pagi. Saat itu korban sedang mengatur lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi proyek. Tiba-tiba ekskavator yang dikendalikan Agus Prasetyo tiba-tiba bergerak mundur. Korban yang berdiri tepat di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung terlindas roda raksasa alat berat tersebut. Serempet. Alat berat patah kan. Ternyata setelah kita komunikasi dengan pihak dari pekerja, berdasarkan keterangan saksi yang ada di itu yang bersangkutan jatuh.
Itu mengalami luka di bagian mana dan Ini lukanya sepintas tadi di bagian kepala, kaki kiri, sama tangan. Pihak kepolisian dari Polsek Jetis langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi akan memeriksa sejumlah saksi dan operator alat berat. Penyidik juga akan menyelidiki apakah insiden ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Mayat bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan di selokan permukiman warga di Jember. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap pasangan muda-mudi yang diduga pelaku pembuangan bayi tersebut. Warga desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Sabtu siang digemparkan dengan penemuan mayat bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah bayi guna kepentingan penyelidikan. Saat pertama kali ditemukan, mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang masih lengkap dengan tali pusar ditemukan di selokan dalam kondisi tertelungkup. Dari ciri-cirinya, bayi diduga sengaja dibuang karena tidak dikehendaki kelahirannya. Usai mengevakuasi jenazah bayi, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Beberapa jam kemudian polisi menangkap pasangan muda-mudi yakni IR 22 tahun dan GF 18 tahun. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kedua pelaku menggugurkan kandungan yang sudah cukup umur lalu membuang bayi darah dagingnya di selokan depan rumah pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang wanita yang berinisial D dan alhamdulillah sudah kita amankan di Polsek dan beserta dengan pasangannya yaitu saudara I dan keduanya sudah kita amankan di Polsek Semboro dan untuk selanjutnya kita mintai keterangan untuk proses hukum selanjutnya. Kedua pelaku kemudian ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jember. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat warga menjerit. Di tengah kondisi itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di Surabaya. Ratusan warga pun rela berdesakan dan menunggu berjam-jam hanya untuk bisa membawa pulang telur dan daging ayam dengan harga terjangkau. Pada kegiatan pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perintahan Provinsi Jawa Timur. Ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, rela berjejal di bawah terik matahari untuk mengantre dalam gelaran pasar murah yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur Minggu pagi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir memantau operasi pasar murah. Berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari pasar. Komoditas yang paling diburu adalah telur dan daging ayam. Di pasar murah ini, telur dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam hanya Rp33.000 per kemasan. Padahal di pasaran harga keduanya masih melambung hingga Rp28.000 dan Rp36.000 per kilogram. Ya alhamdulillah dapat bantuan telur nanti buat anaknya, buat cucunya nih telurnya bisa bermanfaat buat anaknya biar sampai sehat. Ya. Sudah mengantri berapa lama nih tadi? Nunggu berapa? Ada nih 2 jam mas. 2 jam ya? Untuk demi telur ini ya? Iya. Pak ini gimana Bu? Selisih berapa dari harga pasar? Terakhir nomor antrian 20 silakan. Selisih 3.000 bagi ya? Bapak Ibu yang pegang nomor antrian di bawah 20 bisa langsung berbelanja ini tadi berapa produk sembakonya. Sembari ya? menunggu silakan bisa berbelanja terlebih dahulu produk-produk UMKM yang ada pada kegiatan pasar murah pagi hari ini. Ini tadi sudah antri berapa lama? Berikutnya nomor antrian 21 sampai dengan 25. Tak hanya telur dan daging ayam, di pasar murah ini Pemprov Jawa Timur juga menyediakan beras SPHP dengan harga Rp55.000 per 5 kg. Beras premium seharga Rp73.000 per kemasan.
Minyak kita Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram. Yang dibawa ke pasar terus terang utamanya yang telur. Telur ayam yang biasanya di pasaran sekitar 28.000, bahkan di Madura sekitar 30.000 lebih per kilonya, ini dijual 22.000. 22.000 ya Pak? 22.000. Untuk beras SPHP Pak berapa ton Pak? Sekitar 10 ton disiapkan oleh Bu Gubernur. Dengan gencarnya pasar murah di sejumlah daerah, Pemprov Jawa Timur berharap harga kebutuhan pokok kembali stabil dan beban hidup warga bisa sedikit berkurang. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Puluhan pelajar mahasiswa serta nelayan kompak membuat gerakan tanam 1.000 pohon mangrove di area pantai Tunggul, Lamongan. Penanaman mangrove ini sebagai antisipasi abrasi laut yang rentan terjadi di pesisir utara Lamongan. Gerakan menanam 1.000 mangrove ini dilakukan di Pantai Tunggul, Kecamatan Parkiran, Kabupaten Lamongan. Pemilihan desa Tunggul sebagai lokasi penanaman mangrove dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan peternakan. Namun kondisi itu menghadapi resiko abrasi yang semakin parah akibat kurangnya vegetasi penahan ombak. Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai perisai alami terhadap abrasi, tetapi juga diharapkan mendukung pertumbuhan biota laut. Rektor Universitas Islam Lamongan Unisla mengatakan khawatir atas kondisi ekosistem pesisir yang cukup kritis. Berdasarkan analisis, area pantai Tunggul saat ini tidak memiliki tanaman penjaga pantai, sehingga rentan terhadap kerusakan akibat angin kencang dan ombak besar. Laut yang harus segera ditanami tanaman yang kuat, sehingga nanti diharapkan untuk abrasi, terus ombak besar bisa teratasi dengan adanya tanaman mangrove yang berkembang tumbuh subur dan besar. Tanaman mangrove ini ke depan diharapkan bisa menjadi tumbuhan ekosistem baru, karena di dalamnya nanti kalau sudah besar akan tumbuh biota-biota baru. Nah ini sehingga nanti masyarakat juga akan memanfaatkan hasil yang ada di mangrove tersebut. Kepala Desa Tunggul menyambut positif gerakan ini sebagai salah satu destinasi wisata di pesisir Lamongan. Pantai Tunggul memiliki daya pikat bagi pengunjung. Kalau mungkin ini berkembang, maka nanti bisa ekosistem itu untuk berkembang biak hewan-hewan laut. Seperti di Genting sudah bagus itu. Oleh karenanya nanti juga apalagi di pinggir wisata ya, biar nanti ya arah lautnya bisa terlihat lagi. Dan nanti besok juga kalau berkembang bisa untuk destinasi baru. Ya. Selanjutnya, pohon mangrove yang ditanam ini akan secara berkala dipelihara dan dikelola berkelanjutan agar tercipta ekosistem baru di pesisir Pantai Tunggul dan nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Sapari Ranawijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.